Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Kisah tentang Syaddad bin Ad bin Aus bin Arum bin Sam bin Nuh. Dia adalah salah satu dari 4 orang yang pernah menguasai dunia. 3 dari 4 tokoh lainnya yang pernah menguasai dunia adalah Sulaiman bin Daud alaihi salam, Iskandar Zulkarnain, dan Namrud bin Kan'an. Menurut Wahab bin Munabbih, salah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah, Syaddad bin Ad mempunyai 4.000 orang anak. Menurut sebuah riwayat, dia telah menikahi 1.000 wanita. Dia hidup selama 1.000 tahun. Al-Kisai, seorang ulama di bidang qiraat Al-Quran, mengatakan, ketika Ad mau meninggal, dia mengangkat 3 anaknya untuk menjadi penggantinya, yaitu Syaddad, Syadid, dan Arum. Syaddad adalah anak Ad yang tertua. Tatkala kekuasaannya kian kuat dan bertambah luas, dia memerangi raja-raja yang ada di seluruh bumi, membunuh mereka, menguasai tanah dan tempat tinggal mereka. Dia memegang tampuk kekuasaan dari timur hingga barat. Wahab bin Munabbih mengatakan, belum pernah ada yang bisa menguasai dunia seluruhnya kecuali 4 orang, 2 mukmin dan 2 lagi kafir. Yang mukmin adalah Sulaiman bin Daud alaihi salam dan Iskandar Zulkarnain. Sementara yang kafir adalah Syaddad bin Ad dan Namrud bin Kan'an. Menurut sebuah pendapat lain, yang satunya lagi adalah Nebukadnezar. Allah sajalah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Suatu hari, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, ceritakanlah kepada kami tentang sifat dunia. Maka Sayyidina Ali menjawab, apa yang mesti aku katakan pada kalian? Dunia adalah sebuah negeri yang awalnya penuh dengan kesusah payahan dan akhirnya adalah kebinasaan. Barang yang halalnya akan diminta pertanggungjawaban dan yang haramnya akan mendapatkan hukuman. Orang yang tidak membutuhkan dunia akan mendapatkan fitnah, dan orang yang membutuhkannya akan sedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya dunia di sisi Allah ada nilainya walau hanya seukuran sayap nyamuk, tentu orang kafir tidak akan pernah diberinya seteguk air. Al-Kisai mengatakan bahwa Syaddad bin Ad dahulunya adalah orang yang sangat tertarik membaca kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada para nabi. Setiap kali dia mendengar tentang sifat-sifat surga, dirinya merasa senang. Dalam hatinya terbersit untuk mendapatkan surga semacam itu di dunia. Lalu, Syaddad bin Ad memerintahkan salah seorang menterinya untuk mengumpulkan orang-orang pintar dan para arsitek. Dia menyuruh mereka mencarikan tanah yang luas, udaranya baik, dan banyak sungai serta pepohonannya. Dia ingin mereka membangunkan surga yang besar untuknya. Berangkatlah sang menteri beserta pasukannya yang pintar-pintar. Mereka berangkat menyusuri pelosok bumi. Tatkala mereka sampai ke daerah Aden yang ada di pinggiran Yaman, di sana mereka menemukan tanah yang cocok dengan kriteria yang diinginkan Syaddad bin Ad. Setelah itu, Syaddad bin Ad mengutus tukang bangunan dan para arsitek ke sana. Mereka berkumpul di tanah itu, lalu mereka mengatur-atur dan membatasinya menjadi pola 4 sisi. Lingkaran tanah itu berukuran 4 farsah. Setiap sisinya berukuran 10 farsah. Ketika para pekerja itu telah menggali fondasi kota tersebut, di sana mereka telah mendirikan pagar dari batu pualam yang diberi lukisan berbintik-bintik, sisi-sisinya telah setengahnya mereka kerjakan. Hal tersebut mereka laporkan kepada Syaddad bin Ad. Mendengar laporan tersebut, Syaddad bin Ad berkata kepada para menterinya, tidakkah kalian tahu bahwa aku telah menguasai dunia seluruhnya? Para menteri menjawab, tahu paduka. Dia berkata, aku ingin kalian membuat semua bangunan ini dengan emas, perak, permata, mutiara, yakut, minyak kesturi, kafur, zafaron, dan perhiasan-perhiasan indah lainnya. Maka, atas perintah itu mereka mengumpulkan barang-barang tersebut dari tiap penduduk. Mereka pergi ke seluruh dunia dan membawa semua yang telah dititahkan.
Orang-orang mengerjakan semua itu dengan tabah. Semua pelosok mereka susuri untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh sang raja. Setelah mereka merampungkan pembuatan pagar kota itu, mulailah di tengah-tengahnya mereka bangun gedung yang bahannya hanya terbuat dari emas dan perak. Untuk bangunan itu tiang-tiangnya mereka buat dari zabarzut hijau dan yakut merah. Gedung itu mereka percantik dengan pepohonan yang terbuat dari mutiara, yakut, permata, dan sungai yang mengalir. Di sekitar gedung ditebarkan minyak kesturi, anbar, minyak wangi dari ikan, dan kafur. Semua itu mereka bangun dengan kreasi yang menakjubkan dan sempurna yang tidak akan ditemukan bandingannya di dunia ini, bahkan setengahnya pun tidak. Al-Kisai mengatakan, pembangunan kota itu memakan waktu 300 tahun. Setelah pembangunannya selesai, raja memerintahkan kepada para menteri, pembantu, dan punggawanya untuk memindahkan perabot dan wadah-wadah yang megah ke sana. Perintah itu mereka kerjakan selama 10 tahun. Setelah mereka selesai, Raja Syadat, beserta seluruh wanitanya, pelayannya, menteri, pembantu beserta wanita-wanitanya, dan para punggawanya, berangkat ke sana dengan menggunakan tunggangan yang berpelanakan dari emas yang sempurna hasil kreasi para arsiteknya. Ketika mereka sampai ke pintu kota itu, dan raja ingin masuk ke sana terlebih dahulu, tiba-tiba ada satu malaikat yang diutus oleh Allah kepada Syadat. Malaikat itu berkata, "Hai Syadat, jika engkau mengakui keesaan Allah, maka aku mempersilahkanmu untuk masuk. Akan tetapi, jika engkau tidak mau mengakuinya, maka pada saat ini juga aku akan merenggut ruhmu." Mendengar itu, Syadat menolak, kafir, dan mendurhakainya. Oleh karenanya, malaikat itu berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan sehingga mereka semuanya mati. Akhirnya, tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk ke kota itu. Wahab bin Munabi mengatakan, di muka bumi tidak pernah ada sebuah kota yang seperti kota itu. Allah berfirman pada surah Al-Fajr ayat 6-8 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun di suatu kota seperti itu, di negeri-negeri lain. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.